Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Di antaranya kita diberikan nikmat sehat dan juga kita diberikan nikmat waktu, dan yang paling penting kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih menjadi hamba-hambanya yang beriman, yang masih menjalankan ketaatan-ketaatan ibadah kepadanya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita keistiqomahan di atas Islam, dan semoga Allah Azza wa Jalla menerima semua amal ibadah kita. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Di sore hari ini sebagaimana pembahasan kita di kitab Arba'in Nawawiyah, dan di pembahasan kita masih membahas hadis yang kedua, yang salah satunya adalah berkaitan dengan rukun Islam, di mana Nabi ketika ditanya oleh Jibril, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang apa itu Islam. Maka Nabi menjawab dengan 5 rukun Islam. Antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kau bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah utusannya. Kau menunaikan salat, kau menunaikan zakat, dan kau berpuasa di bulan Ramadan, dan juga engkau melaksanakan ibadah haji apabila kau mampu melakukannya. Nah, salah satu dari 5 rukun Islam itu adalah Shaumu Ramadan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Mengingat kita semakin dekat dengan bulan Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan kita diberikan kesehatan dan juga diberikan keimanan untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Seorang muslim ketika dia tahu di hadapannya ada musim-musim kebaikan, maka tentu yang harus dilakukan adalah mempersiapkan dirinya. Tentu di sini bukan persiapan-persiapan yang sifatnya fisik saja, tapi juga persiapan yang sifatnya ilmu. Ya, kita setiap tahun mengalami bulan Ramadan. Namun perlu bagi kita untuk memurajaah, mengulang kembali apa yang telah kita pelajari di tahun-tahun yang lalu tentang bulan Ramadan. Ini semua kita lakukan dalam rangka untuk memantapkan ibadah kita kepada Allah, karena ibadah yang berkualitas adalah ibadah yang didasari dengan ilmu, didasari dengan pengetahuan. Maka kita ingin ibadah kita di bulan Ramadan, kalau kita ingin ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, maka persiapkan sedari sekarang ilmunya. Apa yang berkaitan dengan puasa, apa saja syarat-syaratnya, pembatal-pembatalnya, dan lain sebagainya.
Ini nggak mungkin kita selesaikan di pertemuan yang singkat ini, namun sedikit pembahasan di sore hari ini semoga memotivasi kita untuk terus belajar tentang ahkamus siyam, tentang puasa di bulan Ramadan. Tapi di sini kita ambilkan dari tafsir surah Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya. Ya, karena ayat ini itu adalah ayat yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan. Kita baca saja firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Baqarah ayat 183. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian as-siyam, berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat ini dibuka dengan panggilan, wahai orang-orang yang beriman. Maka berarti di sini khusus orang yang beriman saja yang terkena kewajiban ayat ini. Sehingga apabila dia kafir, tidak beriman, maka dia tidak termasuk di dalam kewajiban ini. Ya, wajibnya dia beriman dulu, baru kemudian dia kena ayat ini. Maka kita apabila membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian ada panggilan seperti ini, maka coba kita mengaca pada diri kita. Apakah kita termasuk di antara yang dipanggil ini atau bukan? Seperti misalnya Allah mengatakan, "Ya ayyuhan nas," wahai sekalian manusia. Ya, maka kita coba ngaca, apa kita termasuk di antara manusia itu? Kalau Anda mengatakan, "Oh bukan, saya nggak termasuk ayat ini, karena saya termasuk dari kalangan jin," misalnya. Oh ya sudah, berarti nggak usah Anda menyimak apa yang akan disampaikan oleh Allah di setelahnya. Tapi kalau Anda merasa, iya saya manusia, maka berarti Anda ini sedang dipanggil, kita ini sedang dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau yang memanggil ini adalah bos, yang memanggil ini mungkin pemimpin, ya presiden, kita dipanggil, tentu kita akan menyimak kira-kira apa yang akan dia perintahkan kepada kita. Ya, kira-kira apa yang dia kira-kira apa yang dia akan wajibkan kepada kita, karena kita sedang dipanggil. Bagaimana lagi kalau yang memanggil adalah Rabbul Alamin, yang memanggil kita adalah pencipta kita, yang memberikan rizki kepada kita, yang memberikan kehidupan kepada kita. Ya, maka kalau kita mendapati ayat seperti ini, pasang telinga dan pasang hati untuk mempersiapkan apa informasi yang akan kita dapatkan dari Allah, karena kita dipanggil dalam ayat ini. Allah mengatakan kutiba alaikumus siyam. Ya, kutiba maknanya adalah furidho, telah diwajibkan. Ya, siapa yang mewajibkan tidak disebutkan pelakunya, tapi itu sudah maklum, sudah diketahui. Yang mewajibkan tentu Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang berfirman di dalam ayat ini. Telah diwajibkan alaikum, atas kalian. Kalian di sini tentu kembali kepada panggilannya tadi. Kalau yang dipanggil orang-orang beriman, maka diwajibkan atas kalian. Kalian maksudnya adalah orang-orang beriman juga. Maka puasa tidak wajib atas orang-orang kufar, orang-orang kafir. Kutiba alaikumus siyam. As-siyam maknanya secara bahasa artinya adalah al-imsak. Ya, imsak bukan waktu imsak, bukan. Imsak artinya menahan. Ya, menahan. Ini pengertian secara bahasa. Seperti misalnya Maryam ketika dia melahirkan Nabi Isa alaihissalam, kemudian dia bawa Nabi Isa itu ke kampungnya, maka dia khawatir kalau orang-orang kampungnya ini akan mencaci maki dia. Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Maryam untuk diam dari omongan-omongan orang-orang kampungnya. Ya, Maryam mengatakan, "Inni nadartu lirrahmani shauma." Sesungguhnya aku telah bernadar kepada Ar-Rahman, kepada Allah, aku bernadar untuk shauma, puasa. Apa yang dimaksud puasanya Maryam di sini? Ya, "Inni nadartu lirrahmani shauman la ukallimal yauma insiya." Yaitu aku falan ukallimal yauma insiya. Aku tidak berbicara, menahan diri untuk tidak berbicara kepada manusia siapapun hari ini. Maka ini disebut puasa, karena secara bahasa puasa artinya menahan diri, tapi bukan puasa dalam pengertian yang kita
pahami, Maryam di sini menahan diri dari berbicara kepada orang-orang. Adapun secara istilah syar'i, puasa itu artinya adalah at-ta'abbud lillahi bitarkil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Secara syar'i ketika disebutkan saum atau puasa, yaitu sebuah bentuk peribadahan kepada Allah dengan cara menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, makan, minum, ya berhubungan sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ini pengertian puasa yang sama-sama kita pahami. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Yakni puasa ini bukan cuman ada pada syariat Nabi Muhammad SAW saja, tapi puasa ini juga sudah ada pada syariat nabi-nabi terdahulu, ya, pada umat-umat terdahulu. Makanya kalau kita dapati orang-orang Yahudi itu ada puasanya, meskipun kaifiyah, detail teknis puasanya berbeda dengan kita, namun ibadah puasanya sendiri itu sudah ada sejak umat-umat terdahulu, syariat-syariat nabi-nabi terdahulu. Ya, diantaranya apa? Puasa yang dimana kita itu sama tanggalnya dengan orang Yahudi. Puasa apa itu? Ya, bukan Muharram toh, ada lebih khusus lagi. Betul, di bulan Muharram. Tapi apa nama puasanya? Asyura. Ya, tanggal 10 Muharram. Di situ orang-orang Yahudi berpuasa. Kenapa? Karena dahulu Nabi Musa alaihissalam ketika diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, Nabi Musa berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah. Maka puasanya Musa ini diikuti oleh Bani Israel. Ya, diikuti oleh Bani Israel. Namun Nabi SAW mengatakan kepada orang-orang Yahudi, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami yang lebih layak untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Maka Nabi ingin untuk membedakan diri dengan orang-orang Yahudi. Nabi mengatakan, in kanal amul muqbil sumnat tasya. Apabila tahun depan, maka kita akan berpuasa tanggal 9-nya. Dalam rangka untuk membedakan diri dengan puasanya orang-orang Yahudi. Nah, penyebutan telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ini tujuannya kata para ulama litasliyah, untuk memberikan faedah gembira, untuk memberikan kegembiraan. Karena kalau cuman kita yang diwajibkan, tentu akan merasa berat. Wah, ternyata syariatnya Nabi Muhammad ini berat ya. Enak syariat-syariat terdahulu. Ya, syariat-syariat terdahulu nggak ada puasa. Cuman di syariat kita tok yang ada puasa. Ya, makanya seperti ini bisa menimbulkan keberatan di dalam diri. Tapi ketika Allah mengatakan bahwa puasa ini sudah ada sejak syariat-syariat orang-orang terdahulu, maka tentu akan semakin ringan buat kita. Seperti misalnya Anda ditugaskan sama atasan, ya kerjakan ini dan ini. Anda melihat jabote. Tapi kemudian ketika atasan Anda mengatakan pekerjaan ini juga saya perintahkan kepada orang-orang sebelum engkau. Nah, maka berarti Anda merasa bukan saya tok yang mengerjakan ini. Tentu ini akan menjadikan puasa ini lebih ringan. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi output daripada puasa Ramadan itu menjadikan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka seorang yang dia berpuasa di bulan Ramadan, tapi ternyata outputnya bukan menjadikannya bertakwa kepada Allah, justru dia kembali kepada kondisi lamanya, maka ini dikhawatirkan puasanya gagal. Sebagaimana sholat, Allah katakan outputnya orang sholat itu meninggalkan kekejian dan kemungkaran. Innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah seseorang dari kekejian dan kemungkaran, kemaksiatan. Itu outputnya. Maka ketika ada orang yang STMJ, tahu STMJ? Apa STMJ? Nah, sholat terus maksiat jalan. Ketika ada orang STMJ, maka yang keliru apanya? Puasanya atau orangnya? Sholatnya atau orangnya? Orangnya. Karena Allah menjanjikan orang yang sholat, maka outputnya dia akan menjauhkan dirinya dari kemaksiatan. Tapi kalau ada orang yang sholat tapi bermaksiat, berarti ada yang error dalam sholatnya.
ada celah, kekeliruan, kesalahan, ketidaksempurnaan yang harus dia perbaiki untuk supaya mencapai output itu. Maka kita setelah Ramadan tentu mengaca pada diri sendiri. Bagaimana kondisi saya pasca Ramadan? Apakah saya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah seperti yang Allah sebutkan, la'allakum tattaqun, atau justru saya kembali menjadi orang yang bermaksiat kepada Allah pasca Ramadan? Karena Ramadan ini ibarat tarbiyah imaniyah, penggemblengan iman, penggodokan iman. Ya, sehingga keluar dari bulan Ramadan selama 11 bulan setelahnya dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Para ulama menyebutkan manusia ketika bulan Ramadan itu tidak lepas dari 4 model. Ya, manusia ketika bulan Ramadan itu tidak keluar dari 4 model. Dan masuk model manakah kita? Ya, masing-masing ngaca, nggak usah nuduh-nuduh nanti. Wah, ini kau model yang pertama, kedua, nggak usah. Ini untuk introspeksi diri kita. Model yang pertama adalah seseorang yang sebelum bulan Ramadan dia ini termasuk orang yang jauh dari agama. Banyak melakukan kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran di dalam agama. Sholat dia tinggalkan, Quran dia tinggalkan, ya, berbagai macam maksiat dia jalankan. Ya, kemudian ketika masuk bulan Ramadan tidak ada perubahan dalam diri. Tidak ada perubahan, tetap kondisinya sama, nggak berubah sama sekali. Maka berarti bisa ditebak, bisa dipastikan pasca bulan Ramadan gimana kondisinya? Berubah atau enggak? Ya pancet aja, podo aja. Ya, maka Ramadan tidak merubah dirinya sama sekali. Bahkan dia menganggap bulan Ramadan itu sama seperti bulan-bulan yang lain, nggak ada bedanya. Ya. Ini orang yang pertama, yang paling buruk. Kemudian orang yang kedua adalah bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan dia termasuk orang yang jauh bermaksiat. Kemudian datang bulan Ramadan, berubah dia. Ya, berubah, dia menjadi orang yang taat kepada Allah. Dulu-dulunya nggak pernah sholat, ketika bulan Ramadan sholat. Ya, puasa dijalankan. Ya, Al-Qur'annya mulai dibaca. Makanya ada sebagian orang itu yang ketika masuk bulan Ramadan dia itu melakukan tradisi sebul mushaf, sebul Quran. Ketika masuk bulan Ramadan dia punya tradisi tiap tahun itu sebul mushaf. Apa maksudnya? Nah, ibledukan wisan. 11 bulan dianggurkan mushafnya. Begitu masuk bulan Ramadan, langsung dibersihkan. Ya, kemudian dibaca, dihatamkan sama dia. Masya Allah, bulan Ramadan hatam sampai berapa kali. Intinya dia bulan Ramadan luar biasa. Kemudian kita dapati juga, biasanya orang-orang kayak gini nih, status-status WA-nya atau medsosnya itu, agamis. Ya kan? Agamis. Berubah jadi apa? Religius. Ya, berubah jadi hadis-hadis, diposting, ya kan? Biasanya nggak posting gitu-gitu. Ya, biasanya diposting sama dia musik, yang diposting sama dia kemewahan dan yang lainnya, perempuan. Tapi sekarang yang diposting hadis-hadis. Ya. Nah, pasca bulan Ramadan ternyata dia kembali seperti setelan sebelum Ramadan. Ya, kembali lagi dia. Jadi dia itu cuman bulan Ramadan tok. Nah, model yang kedua ini oleh para ulama disebut dengan kaum apa? Ada istilah khususnya. Para ulama menyebut dengan istilah kaum Ramadhaniyun. Ya, orang-orang yang alladzi la ya'budullah illa fi Ramadan. Yaitu orang-orang yang cuman beribadah kepada Allah di bulan Ramadan saja. Dianggapnya Allah itu cuman Tuhan yang disembah di bulan Ramadan. Dianggapnya Quran itu cuman dibaca di bulan Ramadan. Dianggapnya sholat wajib itu cuman ada di bulan Ramadan. Selesai bulan Ramadan, selesai juga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kembali seperti sebelum Ramadan. Ya, ini disebutkan oleh para ulama dengan sebutan bi'sal qaum Ramadhaniyun. Ya, kaum yang terjelek adalah Ramadhaniyun ini. Kemudian orang yang ketiga, model yang ketiga, yaitu seseorang yang sebelum Ramadan dia ini tergolong orang yang sama seperti tadi, jauh dari Islam. Dia banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Dia banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban agama.
Ketika datang bulan Ramadan, berubah dia. Dia mulai dekat dengan Allah, dia jalankan perintah-perintah Allah, dia tinggalkan segala larangan-larangan Allah. Ternyata pasca Ramadan istiqomah dia. Ya, maka berarti Ramadan berhasil merubah dirinya menjadi pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah. Maka ini sesuai dengan output tadi. Ya, ini sesuai dengan outputnya tersebut. La'allakum tattaqun. Nah, berarti kalau yang keempat apa? Model yang keempat. Sebelum Ramadan gimana yang keempat ini? Hah? Iya, yang nomor 4 ini dia sudah rajin sebelum Ramadan, sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk bulan Ramadan, semakin dia taat kepada Allah Azza wa Jalla. Selepas bulan Ramadan, dia tetap istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Ya, maka 4 model ini termasuk manakah kita? Yang paling bagusnya yang keempat. Kemudian ketiga, jangan sampai menjadi yang kedua atau yang ke-1. Naudzubillah. Ada loh orang-orang itu yang ketika masuk datang bulan Ramadan, bukannya malah senang tambah sumpah. Ya, karena aktivitas-aktivitasnya dia itu semuanya berkaitan dengan kemaksiatan kepada Allah. Kata Allah, bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Ya, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Namun dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan kapan pastinya Allah menurunkan Al-Quran tersebut kepada Nabi SAW. Maka dijelaskan di ayat setelahnya atau surat yang lainnya. Karena memang Al-Quran itu saling menafsirkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ya, Allah tafsirkan di ayat surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Maka Lailatul Qadar itu cuman ada di bulan apa? Ramadan. Ya, cuman ada di bulan Ramadan karena itu bulan yang diturunkan Al-Qur'an di dalamnya, dan Allah menyebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Maka keliru anggapan sebagian orang yang mengatakan Lailatul Qadar itu ada di bulan Sya'ban, ya. Lailatul Qadar itu juga ada di bulan Rajab. Macam-macam. Lailatul Qadar ada di bulan Muharram juga. Nah, ini ngawur, keliru. Bulan Ramadan hanya ada di bulan Lailatul Qadar hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan yang lain. Kemudian kapan bulan Ramadan itu? Apakah di awal Ramadan atau di tengah Ramadan atau di akhir Ramadan? Ya, yang umum diperingati di negeri kita, peringatan turunnya Al-Quran tanggal berapa? Itu apa? Awal, pertengahan atau akhir? Pertengahan. Padahal Nabi SAW mengatakan taharrau lailatul qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah kemuliaan malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. 17 itu akhir, pertengahan atau awal? Pertengahan. Nah, dari sini saja sudah keliru. Kemudian sisi yang kedua, Nabi dan para sahabat adalah orang-orang yang semangat terhadap Al-Quran. Mereka semangat membaca Al-Quran, semangat mengamalkan Al-Quran, namun tidak didapati mereka memperingati peringatan-peringatan seperti peringatan turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Ya, maka sepakat para ulama bahwasanya peringatan-peringatan tersebut itu termasuk bid'ah di dalam agama. Ya, Al-Quran itu dibaca, diamalkan. Ya, bukan diperingati turunnya saja. Kemudian setelah diperingati ditinggalkan begitu saja, enggak. Ya, Al-Quran diturunkan liyadabbaru ayatihi, untuk ditadaburi ayat-ayatnya dan untuk dibaca dan untuk diamalkan. Ya, bukan untuk diperingati turunnya. Maka Al-Quran diturunkan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, namun kapannya wallahu a'lam. Karena ini perkara ghaib, tidak boleh kita memastikan tanggal sekian turunnya Al-Quran dan sekian. Yang kita tahu turunnya Al-Quran pertama kali kepada Nabi SAW di Gua Hira, yaitu firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, namun kapan tanggal pastinya wallahu a'lam, karena ini perkara gaib, tidak boleh berbicara kecuali dengan dalil. Kalau tidak ada dalilnya, maka tidak ada spekulasi. Ya, tidak ada ijtihad di dalamnya. Hudan linnas. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Ya, hidayah, guidance, ya, sebagai petunjuk.
wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Al-Quran berisi rincian-rincian penjelasan dari petunjuk tersebut, dan Al-Quran sebagai Al-Furqan, pembeda. Ini nama lain dari Al-Quran. Al-Quran itu punya nama lain, Al-Furqan. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, ya, tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha berkah Allah, maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, maksudnya Al-Quran. Allah sebut Al-Quran dengan Al-Furqan. Apa artinya Al-Furqan? Pembeda. Ya, maka Al-Quran disebut pembeda. Ya, Al-Quran membedakan antara iman dengan kufur. Al-Quran membedakan antara tauhid dengan syirik, antara orang mukmin dengan orang kafir, antara as-soleh dengan al-asi, orang yang taat kepada Allah dengan yang ahli maksiat. Al-Quran membedakan antara ahlul jannah dengan ahlun nar. Ya, Al-Quran sifatnya adalah Al-Furqan. Al-Quran membedakan antara yang baik dan yang buruk. Maka kebaikan dan keburukan itu barometer pembedanya adalah Al-Quran. Bukan apa kata orang, bukan apa yang umum berjalan di tengah masyarakat, tidak. Apa yang baik menurut Al-Quran, maka itu baik, meskipun orang-orang menganggap buruk. Dan apa yang buruk menurut Al-Quran, maka itu buruk, meskipun orang-orang menganggapnya baik. Apa contohnya? Pacaran sama poligami. Setuju ya, Mas? Pacaran, kalau menurut orang-orang, perbuatan apa? Baik. Kan ini untuk supaya kita lebih mengenal pasangan kita sebelum kita ke jenjang yang lebih serius. Ngono itu ininya syaitan. Apa? Tipuannya syaitan. Iya, masa kita tahu-tahu menikah ya dengan seorang wanita yang belum kita kenal selamanya. Masalahnya yang kenalan itu bukan cuma pribadinya tok. Ikune yo kenalan pisan. Paham ya? Orang yang pacaran itu, yang kenalan itu bukan mengenal pribadinya masing-masing. Enggak, itunya juga kenalan. Bingung kan tuh? Hah? Enggak ya? Iya. Supaya kita ke jenjang yang lebih serius. Ya. Enggak, ini buruk. Karena itu merupakan jalan menuju zina yang Allah haramkan, wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sedangkan poligami itu dianggap apa oleh masyarakat? Dianggap jelek, dianggap buruk. Ya, padahal Allah Azza wa Jalla memerintahkan hal tersebut dalam Al-Quran bagi mereka yang memang mampu untuk melakukannya. Ya, terlebih lagi kebaikan-kebaikan yang ada di balik itu sangat besar hikmahnya. Nah, ini cuman ngasih tahu saja ya. Nanti kalau mau menjalankan harus bertakwa kepada Allah. Ya, jangan modal semangat saja. Harus dengan dasar takwa, dipelajari ilmunya. Ya, karena semua ibadah yang dikerjakan tanpa ilmu, kana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Itu lebih banyak mendatangkan kerusakan daripada kebaikan. Ya. Maka sekali lagi Al-Furqan membedakan antara yang baik dan yang buruk, barometernya adalah Al-Quran. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang melihat bulan di antara kalian, maka hendaklah dia berpuasa. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang wajibnya ru'yatul hilal dalam menentukan masuknya bulan Ramadan. Karena Allah menyebutkan faman syahida, barang siapa yang menyaksikan asy-syahr, menyaksikan bulan. Ini dipertegas lagi dengan sabda Nabi SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah, artinya beridul fitrilah karena melihat hilal. Ya, fa in ghumma 'alaikum fa akmilul iddata sya'ban 30. Tapi kalau hilal itu tidak nampak buat kalian, maka sempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30. Wes, dengan cara itu saja, yaitu dengan ru'yah dan ikmal. Melihat hilal atau menyempurnakan Sya'ban menjadi 30. Tidak ada menentukan puasa dengan selain itu. Entah itu dengan hisab, ya hitungan hisab, atau lewat mimpi, nggak ada. Ya, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bahkan menyebutkan, apabila Anda sudah berada di tanggal 29 Sya'ban,
Kita ini sudah berada di tanggal 29 Sya'ban. Berarti kemungkinan besok kalau nggak tanggal 1 Ramadan atau tanggal 30 Ramadan, ya kan? Besok kan kemungkinannya cuma 2 itu, nggak ada 3. Kemudian Anda tidur di malam hari, Anda bermimpi ketemu Nabi SAW. Mimpi ketemu Rasulullah ini. Apa di dalam mimpi itu? Rasulullah berkata, "Ghadan Ramadan." Besok sudah masuk 1 Ramadan. Maka kata Imam An-Nawawi, haram hukumnya orang ini untuk berpuasa hanya dengan mengandalkan mimpi tersebut. Bukan mimpi ketemu Rasulullah. Iya, mimpi ketemu Rasulullah, tapi mimpinya ya Rasulullah, mimpi ketemu Rasulullah, kalau memang itu hak, nggak mungkin bertentangan dengan hadis Rasulullah. Paham maksudnya? Seandainya itu benar, seandainya itu memang patokan untuk menentukan Ramadan, pasti dahulu Nabi akan mengatakan, nanti kalau mau masuk Ramadan, ente nono aku nang mimpi. Ya. Nabi pasti akan berucap seperti itu. Ya, kalau kalian penasaran kapan masuknya Ramadan, tunggu aku di dalam mimpi kalian. Engkau tak parani, tak kei weruh. Gak ada. Nabi justru mengatakan disuruh ngelihat apa? Hilal. Ya, disuruh melihat hilal. Atau menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30. Ya, maka hisab, kata para ulama, ini tidak benar atau tidak sah untuk menentukan Ramadan. Ya, di sini kita baca tentang masalah hisab ini. Dikatakan wala yathbut dukhulu syahri bil hisab. Tidak sah menetapkan masuknya bulan Ramadan dengan hisab. Wa huwa madhabu jumhuril ulama. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Wa hakal ijma' ghairu wahidin min ahlil ilm. Bahkan dinukil kesepakatan para ulama tentang tidak sahnya menetapkan Ramadan dengan hisab. Ya, hisab hitungan falak ya. Bukan hisab ini. Kan ahli hisab. Ya, rokok. Ahli hisab. Wakila yathbut bihi. Tapi ada juga ulama yang menyebutkan bahwa bisa menentukan dengan hisab. Tapi maksudnya menentukan di sini adalah untuk menafikan persaksian orang yang melihat hilal. Jadi maksudnya gini, hisab itu bisa digunakan kalau misalnya ada orang yang bersaksi sudah melihat hilal. Tapi secara hisab nggak mungkin hilal itu muncul sekarang. Apa maksudnya? Ini masih tanggal 28 misalnya. 28 Sya'ban. Tiba-tiba ada 2 orang saksi. Ya, 2 orang datang menghadap ke penguasa, dia bersaksi sudah melihat hilal. Maka penguasa menolak persaksian ini dengan berdasarkan apa? Hisab. Nggak mungkin, menurut hisab sekarang masih tanggal 28. Nggak mungkin hilal muncul tanggal 28. Berarti persaksianmu tertolak. Kalau hisab digunakan untuk seperti ini boleh. Tapi kalau hisab digunakan untuk menentukan masuknya bulan Ramadan dan menolak persaksian orang yang melihat hilal, maka yang seperti ini tidak benar, tidak boleh. Harus dengan melihat. Ya, harus dengan melihat. Karena namanya syariat ini nggak berubah. Kan sekarang zaman sudah canggih. Iya, zaman sudah canggih. Tapi namanya syariat tetaplah syariat, tidak berubah meskipun teknologi sudah canggih. Contoh, adzan ya boleh dengan teknologi pakai mikrofon. Tapi kan hanya sebatas membantu. Sebagaimana hisab tadi kan cuma membantu saja, bukan menentukan. Nah, adzan pakai mikrofon hanya sebatas untuk membantu mengeraskan suara saja. Boleh nggak adzannya pakai apa jam yang adzan otomatis loh, pernah tahu ya? Record. Yang di masjid-masjid itu loh. Kan enak muadzinnya isok santai. MP3. Enggak, yang di masjid itu loh, yang waktu sholat itu. Itu kalau sudah masuk waktu sholat, keluar suara apa ya? Adzan Mekah mana? Ya kan? Bagus timbangnya. Ya muadzin kan suaranya beleot-beleot juga kadang itu. Boleh enggak kayak gitu? Kan teknologi. Nggak boleh, tetap teknologi hanya membantu, bukan menetapkan. Ya, Allah Azza wa Jalla mempersyaratkan seorang dia baru sah berzina dan sah untuk ditegakkan hukuman rajam apabila perzinahan tersebut didatangkan berapa saksi? 4 orang saksi. Ya, sebagaimana dalam awal surat An-Nur.
Fa illam ya'tu bi arba'ati syuhada, apabila mereka tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka pelapornya itu yang dihukum. 4 saksi ini melihat dengan mata kepala perzinahan itu, ember masuk sumur. Paham ya? Bukan hanya melihat, fulan dan fulan masuk hotel. Ya. Oh, berarti fulan dan fulan berzina. Nggak boleh. Harus benar-benar 4 orang ini melihat fulan dan fulana ember masuk sumur. Tahu ya maksudnya ya? Iya. Ustadz, sekarang ada video. Apakah boleh video ini menggantikan 4 orang saksi? Hah? Bisa nggak? Alat bukti video itu menggantikan 4 orang saksi tadi? Bisa? Nggak bisa. Apalagi zaman sekarang ada video apa? AI. Tuh. Nggak bisa. Makanya syariat itu tahu kalau nanti ada teknologi ini. Allah Maha tahu. Tapi tetap Allah mempersyaratkan syarat-syarat demikian karena agama Islam itu tetap tidak berubah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, maka sekali lagi menentukan masuknya bulan Ramadan harus dengan ru'yatul hilal, dan itu ditetapkan oleh penguasa kaum muslimin. Ya, karena akidah Ahlussunnah itu berpuasa dan berhari raya bersama pemimpin kaum muslimin. Ya. Karena ibadah puasa dan ibadah hari raya itu ibadah individual atau kolektif? Kolektif. Itu ibadah kolektif. Nah, yang bisa menjadikan kaum muslimin bersama-sama menjalankan puasa tersebut cuman siapa? Pemimpin, penguasa. Ya, maka cukup tunggu sidang isbat. Ya, kapan diumumkan puasa tanggal sekian, maka ikuti. Karena yang berhak menetapkan kapan masuknya bulan puasa, kapan masuknya bulan Syawal, itu pemimpin kaum muslimin, bukan ormas. Ya, ormas sama sekali tidak memiliki hak, tidak punya wewenang untuk menetapkan masuknya bulan Ramadan atau keluarnya bulan Ramadan. Ya, maka sekali lagi himbauan kita, ikut pemimpin penguasa kaum muslimin. Maka barang siapa yang melihat hilal, maka hendaklah dia berpuasa. Ya, artinya bisa juga seorang ketika dia sudah melihat bulan Ramadan, dia diberikan kesehatan dalam kondisi mukim, maka dia wajib berpuasa. Karena ayat setelahnya Allah mengatakan, lanjutan ayatnya Allah mengatakan, wa man kana maridon aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Tapi barang siapa yang sakit atau dia safar, maka dia ganti di hari yang lain puasanya itu. Tapi sakit, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sakit nggak semua sakit dapat udzur, keringanan untuk berpuasa. Karena namanya sakit itu ada 3 model jenisnya. Yang pertama, yasyukku alaihi, seorang yang dia sakit dalam kondisi dia berat menjalankan puasa itu, wala yadurruh, tapi kalaupun dia nekat melaksanakan puasa, maka itu tidak membahayakan orangnya. Jadi ada orang yang sakit, dia tuh kesakitan memang, ya kepayahan dia, apa istilahnya ya? Kelaran ya. Loh, enggak, bukan sekarat. Bukan. Pokoknya gak enak kabeh awake ngono lho, wong lara kok. Ya. Nah, ketika dia menjalankan puasa, berarti puasa ini dijalankan dengan berat atau ringan? Berat dia menjalankan puasa, gak enak kabeh awake kok. Ya kan? Tapi kalaupun dia nekat berpuasa, maka puasa ini tidak membahayakan kesehatannya. Ya. Puasa ini tidak membahayakan kesehatannya. Wallahu a'lam, sakit apa ini? Tapi nanti diklasifikasikan sendiri kondisi Anda. Maka yang seperti ini dia boleh memilih antara berpuasa dan dia boleh untuk tidak berpuasa tapi diganti di hari yang lain. Ya, boleh. Kemudian yang kedua, jenis orang sakit adalah yasyukku alaihi wa yadurruh. Dia berat. Ya, dia kelaran, kesakitan dia itu. Tapi kalau dia nekat berpuasa, maka itu bisa menambah kronis penyakitnya, bahkan bisa sampai berujung pada kematian. Nah, kalau ini contohnya mungkin lambung ya. Lambung yang sudah akut. Ya, lambung yang sudah parah sekali. Ya, gak enak kabeh dia. Lambungnya itu sakit.
Tapi kalau dia semakin nggak makan, semakin apa? Semakin lemes, semakin kronis lambungnya itu. Ya, maka yang seperti ini haram hukumnya puasa. Nggak boleh. Terus gimana? Apakah diganti di hari yang lain atau membayar fidyah? Tergantung kondisinya dia. Kalau penyakitnya itu bisa untuk disembuhkan di kemudian hari, maka dia mengganti di hari yang lain. Tapi kalau penyakitnya itu sudah penyakit yang menetap, ya artinya penyakit yang kecil harapan kesembuhannya, maka dia membayar fidyah. Ya, lihat tergantung kondisinya. Maka sekali lagi nggak boleh, bukan malah semakin baik. Wah, ini kan ibadah, nggak apa-apa, mati syahid. Nggak boleh, diharamkan. Allah mengatakan, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kalian menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Ya, maka perlu konsultasi sama dokter yang punya penyakit-penyakit. Kalau mau puasa, cek kesehatan dulu. Ya, tanyakan, boleh nggak saya berpuasa? Ya, terus kalau boleh, apa saja makanan yang boleh saya makan ketika saya puasa? Saya ingin saya tetap sehat dan saya ingin ibadah saya di bulan Ramadan lancar. Ya, konsultasikan kepada dokter. Nggak apa-apa keluar duit. Ya kan saya nggak sakit, ini nggak apa-apa, check up saja. Cek kesehatan sebelum masuknya bulan Ramadan, konsultasi sama dokter. Modal dikit lah, bayar dokternya nggak apa-apa. Ya. Nah, ketiga, la yashukku alaihi wa la yadurruh. Seorang yang dia sakit, tapi sakit ini dia nggak kesakitan gitu loh. Dia punya penyakit, tapi dia nggak kesakitan dengan sakitnya itu. Kalaupun dia nekat berpuasa, itu juga mampu dia dan tidak membahayakan penyakitnya sama sekali. Kalau dia tetap berpuasa. Contohnya apa? Panu, kadas, kurap, kutu air. Itu kan penyakit kan? Ya, penyakit kulit gitu. Apalagi? Ya, itu penyakit. Kalau dikatakan penyakit. Ya, korak. Kalau dia nekat berpuasa, berat nggak bagi dia? Nggak ada beratnya bagi dia. Ya. Dan apakah itu membahayakan penyakitnya? Puasa itu? Tidak. Maka apa hukumnya orang sakit seperti ini? Tetap wajib berpuasa. Jangan terus, kamu kenapa nggak puasa? Iya ini, saya lagi panuan. Ya. Kan kata Allah, faman kana minkum maridon, ya, boleh diganti di hari yang lain. Enggak. Nah, kurang berapa menit? Coba. Masih, cukup. Oh, pakai tanya, kalau daripada tanya jawab, ngelanjutkan ini sama. Kalau safar, insya Allah sudah banyak yang tahu ya. Batasan-batasan safarnya memang ada khilaf di antara para ulama, tapi ketika dia memang sudah keluar dari wilayahnya, maka boleh dia mengambil rukhsah. Mau safar pakai pesawat, pakai kereta, jalan kaki, pakai mobil, sah untuk dia mengambil rukhsah ini. Jangan kemudian dikatakan yang mengambil keringanan kalau safarnya itu berat, pakai jalan kaki atau pakai unta. Tapi kalau pakai pesawat kan sudah enak sekarang. Enggak. Ya, kata para ulama tetap sah dia untuk boleh mengambil keringanan, tidak berpuasa, diganti di hari yang lain. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesusahan. Ini syariat kita. Mudah. Sesuai dengan batas waktu kemampuan kita. Kalau memang kita mampunya demikian, maka syariat memberikan keringanan. Tapi jangan sampai kemudian bermudah-mudahan. Ya, jangan dimudah-mudahkan sakar PDW. Agama Islam itu mudah, seenaknya sendiri, kemudian kerja capek sedikit ngokel. Ya, ketika ditanya kok ngokel, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kemaksiatan. Diminum sosronya akhirnya. Iya. Enggak boleh dimudah-mudahkan karpe dewe. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan agar kalian menyempurnakan bilangan puasa Ramadan itu. Yang punya utang puasa segera dilunasi utang puasanya. Ya, agar disempurnakan. Dan agar kalian bertakbir kepada Allah, membesarkan Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Jadi kita ini kalau selesai bulan Ramadan, kemudian kita melihat selesai
kita nggak punya hutang sama sekali, sempurna puasa kita, maka besarkan Allah yang dipuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kemudian timbul ujub dalam diri kita. Wah, saya tahun ini nggak bolong sama sekali, terawihnya lancar, sodakoh saya kalau saya hitung mungkin sekian juta. Biasanya di akhir Ramadan gitu, statistik, dia bikin statistik gitu. Nah, ini ujub. Enggak. Maka puji Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bisa puasa sampai selesai, saya bisa melakukan terawih, bisa khatam sekian kali, bisa sodako sekian juta di bulan Ramadan, semua karena hidayah yang Allah berikan kepada saya, bukan karena kemampuan saya. Ya, karena berapa banyak orang-orang yang sehat, ya, dia diberikan kekuatan, dia punya harta, tapi kalau nggak dikasih hidayah, nggak puasa dia. Ya, maka semua Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Puasa mengajarkan kita bersyukur kepada Allah, di mana kita sehari-hari menganggap nikmat makan, nikmat minum itu nikmat yang kecil, tapi ketika datang bulan Ramadan, nikmat itu dicabut oleh Allah, sehingga kita melihat nikmat yang selama ini kita anggap kecil ternyata besar. Orang kalau siang hari di bulan Ramadan ngelihat air, ini suatu nikmat yang besar atau enggak? Besar, enak iki banyu iki. Padahal sehari-hari nikmat yang biasa. Bahkan mungkin dia nggak menganggap ini sebagai nikmat. Nah, ini perlunya Allah ketika mencabut nikmat itu supaya kita bersyukur. Ketika buka puasa, dibalik nomane nikmatnya itu sama Allah, dikembalikan lagi nikmat itu sama Allah. Makanya ketika kita berbuka puasa, kita bersyukur kepada Allah karena Allah mengembalikan nikmat yang Allah cabut ketika puasa itu tadi. Ada seorang, dia itu setiap hari selama bertahun-tahun dia bisa jalan, dia bisa menggerakkan jari jemarinya. Dia nggak merasa itu sebagai nikmat. Karena apa? Enteng. Ya, yang dianggap nikmat itu cuman mobil mewah, harta yang banyak, ya kan? HP yang bagus, pakaian yang bagus, itu baru nikmat yang dia bersyukur. Tapi kalau bisa menggerakkan jari, bisa mengedipkan mata, itu bukan nikmat, itu memang sudah kewajiban Allah ngasih saya kayak gitu. Tapi ketika dicabut, dikasih stroke, kasih stroke dia, nggak bisa dia menggerakkan tangannya, menggerakkan jarinya, nggak bisa. Dia berobat, terapi sana, terapi sini, kemudian dia mulai bisa menggerakkan satu jari jemarinya. Apa yang dia ucapkan, jemaah? Apa yang dia ucapkan ketika itu? Alhamdulillah, wis iso menggerakkan jari telunjuk. Padahal ngene-ngene tok. Ya, tapi bersyukurnya luar biasa dia. Ya, maka puasa mengajarkan kita untuk mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jemaah, saya kira ini bisa kita sampaikan. Alhamdulillah nggak ada yang tanya. Nah. Ya, nggak ada ya. Kalau di kelas dulu sudah waktunya mau pulang, tapi ada yang nanya, nah itu dimusuhi sama satu kelas itu. Ya nggak apa-apa, betul. Silakan. Ya. Yang biasa dikenal di masyarakat. Ya. Itu kan sebagian orang kan menggunakan dari Anas bin Malik. Jadi adanya apa? Nabi Muhammad itu selesai makannya itu, selesai makan itu tangan dia bilangnya, Anas bilangnya kan sekitar baca Quran ayat sekitar 50 ayat. Terus yang satunya itu ada salah satu ustaz yang bilang kalau yang dilakukan apa, Nabi itu sunnah berhentinya, bukan imsaknya. Tapi yang satu sisi itu bilangnya itu yang mengingkari imsak itu kalau hadisnya dari Umar bin Khattab, kalau ketika dia memegang air akan dilakukan ketika adzan langsung diminum, bukan? Padahal itu yang gimana? Ya, digabungkan sebenarnya. Batas waktu terakhir seorang melaksanakan puasa atau makan dan minum itu adalah ketika masuk fajar. Dan ketika masuk fajar, maka itu berarti waktu subuh, adzan subuh. Sebagaimana ayat dalam firman Allah tadi, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai jelas benang hitam dari benang putih dari waktu fajar. Ditambah lagi Nabi SAW mengatakan, makan dan minumlah kalian
hatta tasma'u nida'a ibni Ummi Maktum. Makan dan minumlah kalian sampai kalian mendengar panggilannya Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, Abdullah bin Ummi Maktum ini muadzinnya Nabi SAW. Sebelumnya yang sudah adzan siapa? Bilal. Ya, Bilal sudah adzan terlebih dahulu. Kemudian baru ketika masuk waktu fajar, Abdullah bin Ummi Maktum mengumandangkan adzan yang sudah menandakan berakhirnya waktu sahur dan mulai masuk waktu puasa. Ya. Adapun Nabi SAW ketika disebutkan jarak antara selesai makannya Nabi dengan adzan sekitar 50 ayat, ini lil ihtiraz, hanya dalam rangka untuk kehati-hatian saja. Ya, maka 10 menit atau 15 menit sebelum masuk waktu subuh, maka itu kalau bisa selesai semuanya. Tapi kalaupun tetap masih ada yang makan, maka itu boleh. Ya, tidak dikatakan puasanya batal ketika itu. Puasanya batal adalah ketika dia sengaja makan dan minum setelah adzan dikumandangkan, setelah masuk waktu fajar dia tetap makan dan minum, ini yang bisa membatalkan puasa tersebut. Ya, adapun untuk kehati-hatian maka iya. Ya, wallahu a'lam. Ya. Yang dimaksud adzan itu di start awal adzan atau batasannya? Enggak start. Iya. Barangkali setelah. Nanti ngambil masjid sing kono ae rada suwe adzane. Nek masjid sing iki cepet muadzine. Kalau yang sana itu sudah mau habis nambah lagi. Enggak adanya. Wallahu a'lam. Ibu-ibu, ada ibu-ibu tak? Ada. Ibu ada saya tanya tak? Soal batas safar itu kilaf yang 80 km itu dari rumah apa dari perbatasan? Dari rumah, dari tempat tinggalnya, mukimnya dia. Bukan dari ada yang batasannya jauh nih lah berapa? Misalkan Waru dari sini. Enggak, dari tempat mukimnya dia. Tapi itu sih, penghitungan berdasarkan kebiasaan di zaman tersebut. Tidak ada dalil yang menetapkan safar batasnya harus sekian kilo, nggak ada. Tapi semua kembali kepada urf. Kalau urf di zaman tersebut memang 80 kilo itu sudah keluar dari batas kampungnya dia, wilayahnya dia. Dimana kalau zaman dahulu orang safar itu keluar dari pemukiman warga, kemudian dia melewati area padang pasir. Nah, baru kemudian sampai dia mendapati pemukiman warga berikutnya, itu sudah dikatakan dia safar. Tapi kalau zaman sekarang ya pemukiman semua gitu. Ya, yang penting intinya seorang ketika dia keluar dari wilayah yang teritori dia biasanya bahasanya ya. Iya, dia memang teritori sehari-harinya itu memang di situ gitu loh. Itu wilayah yang biasa dia lewati di situ. Sehari-harinya memang di wilayah itu. Ya, tidak ditentukan dengan perbatasan antara satu kota dengan kota yang lain. Bahkan kalau disebutkan oleh para ulama, orang berangkat dari Riyadh timur ke Riyadh bagian barat itu sudah dikatakan safar. Nah, kota Riyadh di Saudi itu luas. Ketika orang safar ketika orang melakukan perjalanan dari Riyadh timur ke Riyadh barat, itu sudah menurut urf mereka itu sudah dikatakan safar. Ya, karena luas. Padahal masih satu satu kota. Kalau hitungan kota ya masih satu kota. Ya, tapi karena luasnya kota tersebut, maka itu sudah dianggap safar. Ya, jadi kalau patokan wilayah ya repot. Ya, antum nah iya, di sini tinggal melaku sidik wis safar pisan. Ya. Yang di daerah Menanggal sana juga gitu. Ya, jalan sedikit sudah sampai Waru, safar san. Enggak. Ya, pokoknya wilayahnya dia. Dia sehari-hari
ya memang wilayahnya di situ, maka itu sudah dikatakan belum dikatakan dia bersafar. Kita ke Sidoarjo, menurut urf safar atau enggak? Kita ke Sidoarjo, enggak. Orang-orang menganggap enggak safar. Urf kita ya, urf kita menganggap enggak. Tapi kalau ke Malang safar. Ya, ke Malang orang-orang menganggap kita lagi safar. Wallahu a'lam. Mengenai video yang seorang wanita yang sering setiap tahun melahirkan tuh, misalkan dia punya anak 5, tapi setiap tahun dia melahirkan itu dia bayar utang puasanya atau ada khilaf soal wanita yang menyusui, hamil dan menyusui. Memang ada khilaf di antara para ulama. Tapi ada sebuah athar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya yang lebih kuat pendapatnya orang yang sedang hamil, entah itu dia hamil atau menyusui, maka dia itu lebih condong kepada membayar fidyah daripada hutang puasa. Kata Abdullah bin Abbas, anti minal ladzina la yutiqun. Engkau termasuk di antara orang yang tidak mampu berpuasa. Fa'alaikil jaza wa laisa alaikil qada. Kata Ibnu Abbas, maka wajib bagimu untuk membayar dan tidak wajib bagimu untuk mengganti. Nah, maksudnya membayar fidyah dan tidak mengganti dengan puasa. Ya, karena kalau puasa seperti tadi, kalau mengganti dengan puasa maka tentu ini lebih tidak mampu lagi. Contoh ya, ada seorang wanita bulan Sya'ban ini hamil dia. Ya, maka hamil karena kondisi hamil yang berat, ya, dan dia khawatir kondisi ketika dia nggak makan nggak minum maka itu bisa mengganggu janinnya, maka dia nggak puasa. Apalagi lemes. Nah, hamil-hamil pertama kan bulan-bulan pertama kan ya lemes. Ya, maka dia nggak puasa tahun ini sampai melahirkan. Dia belum sempat bayar ini sampai melahirkan. Berarti kalau sekarang bulan 2, nanti melahirkan bulan 11, ya kan? Bulan November dia melahirkan. Nah, ketika melahirkan dia menyusui. Ya, masuk bulan November, ya Januari, Desember, Januari, Februari. Bulan depan, tahun depan Ramadan sudah masuk Februari. Dia masih dalam kondisi menyusui, di mana dia nggak bisa berpuasa karena khawatir asupan ASI-nya kurang. Ya, maka dia nggak puasa lagi di tahun kedua. Berarti utangnya berapa bulan? 2 bulan puasa. Ya, sampai akhirnya dia bisa berpuasa, ternyata hamil lagi. Ya, tahun depannya hamil lagi dia. Belum sempat bayar 2 bulan ini, meteng mana. Ya. Iya, ada loh kondisi kayak gitu, wanita-wanita yang subur itu. Iya, dimana subur dia, dilirik tok sama suaminya sudah hamil dia. Iya. Hari lirik tok bisa hamil. Ada wanita kayak gitu. Enggak, ini hiperbol ya, hiperbol. Nggak ada, bukan karomah ini. Nah, makanya wallahu a'lam, sekali lagi ini khilaf di antara para ulama, tapi yang lebih condong dan itu memang memudahkan para wanita adalah membayar fidyah. Wallahu a'lam. Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.